Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya di channel AA Orchid. Di video kali ini saya akan share kegiatan saya di pagi hari ini. Jadi ini adalah aktivitas rutin saya merawat anggrek-anggrek. Dan kebetulan ini yang mau saya rawat kali ini adalah anggrek Dendrobium keriting hibrid yang sudah berusia dewasa ya. Jadi sebagian sudah mulai ada yang berbunga. Dan untuk perawatannya ini masih sama dengan yang dulu pernah saya videokan ya di video terdahulu. Dulu masih seedling menuju remaja, ini sekarang sudah dewasa dan sudah mulai ada yang berbunga. Nah ini perawatannya masih saya teruskan sampai sekarang. Nah ini medianya ini sudah cukup kering ya, ini ditandai dengan kalau kita pegang itu sudah nggak kelihatan basah atau lembab. Nah kali ini mau saya rendam di larutan pupuk. Nah ini salah satu cara saya merawat anggrek di kebun yang menurut saya ini cukup efektif ya untuk membuat anggrek-anggrek ini subur. Jadi mungkin teman-teman bisa praktekkan ini di kebun masing-masing jika memang ini bermanfaat. Tapi kalau di tempat lain mungkin tidak sesuai ya mungkin bisa disesuaikan. Tapi kalau di tempat saya perawatan semacam ini saya kira cukup efektif. Nah ini karena biasanya media tanam itu kalau sudah lama ini tidak cepat menyerap air ya ketika kita siram. Nah ini sekaligus penyiraman dan sekaligus pemupukan. Nah ini bagusnya menurut saya sih bagian daun-daun ini juga ikut terkena ini ya, ikut terkena air direndam. Tapi ini memang butuh tempat atau wadah yang cukup besar ya. Kalau apalagi kalau tanamannya sudah gede-gede seperti ini, sudah panjang-panjang, ini sudah nggak muat lagi untuk menampung anggrek-anggrek yang sudah panjang. Tapi kalau anggrek-anggrek yang masih seedling dan remaja saya kira masih bisa terendam semuanya sampai ke bagian daunnya. Nah ini seperti ini. Ini biasanya saya rendam sekitar 15 menitan. Tapi ini bisa lebih tergantung kondisi tingkat kekeringan ininya ya, medianya. Nah yang menjadi catatan di pengalaman saya ya, kalau metode ini cukup berisiko ketika musim hujan dengan kelembaban yang cukup tinggi. Beberapa kali ini saya melakukan perendaman seperti ini di musim hujan dan hasilnya itu banyak tangkai-tangkai baru yang malah busuk. Nah ini di musim penghujan kemarin saya sempat stop ya beberapa waktu untuk perendaman ini. Nah ini karena sekarang di tempat saya sudah, meskipun masih sering hujan ya, tapi tidak seintensif yang kemarin-kemarin dan sudah cukup tidak terlalu lembab, maka ini saya beranikan lagi untuk melakukan perendaman. Nah ini perendaman ini akan membantu penyerapan air dan nutrisi yang cukup maksimal ya menurut saya ya. Menurut saya, mungkin kalau saya salah mungkin tolong ya di revisi di kolom komentar, mungkin punya pandangan atau pengetahuan lain kelemahan dari ini selain tadi ya, selain yang busuk itu saya yang pernah mengalami. Selain itu juga ada kelemahannya juga, kalau salah satu tanaman ini ada yang kena jamur atau penyakit, ini akan cepat menular ke tanaman-tanaman yang lain karena kan ini dalam satu wadah, satu media ada air, ini kan nyampur ya, jadi nanti yang sehat dan yang tidak sehat bercampur, otomatis penyakitnya akan berbaur. Nah ini makanya dengan metode perendaman ini kita harus memastikan bahwa tanaman-tanaman yang kita rendam ini adalah tanaman yang sehat. Jadi kalau tanaman yang tidak sehat mendingan disingkirkan dulu, tidak usah ikut direndam dan diobati terlebih dulu. Kalau sudah sembuh nanti bisa bareng-bareng seperti ini. Nah ini setelah kita rendam sekitar, ini kebetulan tadi saya merendamnya lebih dari 15 menit karena saya sambil melakukan kegiatan yang lain. Jadi ini hampir 40 menit tadi ini.
Metode ini saya rasa cukup bagus dan efektif untuk teman-teman yang punya lokasi yang panas ya. Yang panas dengan tingkat penguapan yang tinggi. Ini dengan metode ini akan cukup membantu anggrek-anggrek tidak kekeringan dan selalu mendapat asupan air dan nutrisi yang cukup. Dan biasanya kalau media-medianya yang sudah cukup lama ini memang sulit sekali ditembus air dengan penyiraman yang biasa, atau biasanya ada lumut-lumut yang sudah mulai tumbuh di media tanam. Ini juga sulit untuk membuat air itu masuk. Nah, yang kelemahannya lagi kalau media tanamnya itu arang biasanya kita tanam di pot, ditaruh di pot itu. Kalau direndam seperti ini nanti arangnya akan naik semua karena ngapung kan dia. Karena ngapung jadinya dia biasanya akan kacau, akan bubar medianya. Nah, itu perlu disiasati, mungkin perlu dibuat ya agar arangnya itu tidak naik, atau mungkin diatur ketinggian airnya yang sesuai. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang sebagian sudah saya rendam. Dan ini kita tempatkan di tempat yang semula. Nah, ini saya akan lanjut ke tanaman-tanaman berikutnya. Dan ini memang memerlukan waktu yang cukup lama dan butuh ketelatenan.